Selamat malam Pak Basuki dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Laura Odang dengan NIM 2020-610-593 akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Promosi, Kualitas Layanan, Citra Perusahaan, dan Penanganan Keluhan terhadap Loyalitas Nasabah dengan Kepuasan Nasabah sebagai variabel intervening di Bank NTT Cabang Maumere. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan karena meningkatnya mobilitas dan kebutuhan nasabah. Hal ini juga sejalan dengan misinya Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang kembali mencetak prestasi masuk dalam 20 BPD The Best versi Infobank tahun 2022 menjadi komitmen untuk bekerja keras dan lebih sungguh mempersiapkan diri menuju bank devisa. Bank NTT melalui layanan yang kompetitif dengan jaringan yang luas dan dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, diharapkan dapat menjadi bank terkemuka di NTT dengan terus meningkatkan kualitas layanan serta kepuasan bagi masyarakat NTT. Konsep kualitas layanan telah menjadi faktor yang sangat dominan terhadap suatu perusahaan jasa perbankan. Hal ini disebabkan apabila nasabah atau konsumen merasa bahwa kualitas pelayanan yang diterima baik atau sesuai harapan, maka nasabah akan merasa puas dan mempunyai komitmen untuk menjadi nasabah yang loyal. Persaingan dalam industri perbankan yang semakin ketat mengharuskan semua bank untuk terus berupaya mencari dan mempertahankan nasabah agar mampu bersaing dengan kompetitornya. Perbankan yang ingin berkembang dan mendapatkan keunggulan yang kompetitif harus mampu memberikan produk atau jasa yang berkualitas, promosi yang menarik dengan kebutuhan dan keinginan nasabah, menjaga citra perusahaan yang positif di benak nasabah, penanganan pengaduan yang akurat, dan memberikan kualitas layanan yang lebih unggul dibandingkan dengan kompetitornya. Penelitian tentang loyalitas nasabah sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun penelitian tentang loyalitas nasabah perlu diteliti kembali karena dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anas Thohir Syamsuddin, Wirawan Fadli 2021 menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif penanganan keluhan terhadap loyalitas nasabah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Taufik Rahman 2022 menyatakan bahwa asuransi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hal tersebut juga dialami oleh peneliti Fadila Bara Cahyani Prawitowati 2020 yang menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Pertama, apakah promosi, kualitas layanan, citra perusahaan, dan penanganan keluhan nasabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank NTT Cabang Maumere? 2. Apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank NTT Cabang Maumere? 3. Apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank NTT Cabang Maumere? 4. Apakah kepuasan nasabah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank NTT Cabang Maumere? 5. Apakah promosi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank NTT Cabang Maumere? 6. Apakah citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank NTT Cabang Maumere? Dan yang terakhir, apakah penanganan keluhan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank NTT Cabang Maumere? Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, maka disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh promosi, kualitas layanan, citra perusahaan, dan penanganan keluhan nasabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank NTT Cabang Maumere. 2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank NTT Cabang Maumere. 3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank NTT Cabang Maumere.
4. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kepuasan nasabah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah bank entiti cabang Maumere. 5. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh promosi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah bank entiti cabang Maumere. 6. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah bank entiti cabang Maumere. 7. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh penanganan keluhan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah bank entiti cabang Maumere. Manfaat penelitian. Yang pertama, kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang mengambil topik yang sama dengan penelitian ini. Yang kedua, kepada Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kebutuhan referensi perpustakaan dan mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Yang ketiga, perusahaan, dalam hal ini Bank Entiti Cabang Maumere. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank Entiti Cabang Maumere dalam mengelola kualitas layanan yang berdampak bagi loyalitas nasabah Bank Entiti Cabang Maumere. Berikut sistematika penulisan metodologi penelitian. Dibagi menjadi 3 bab, yakni bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian. Bab 3 metode penelitian, rancangan penelitian, ruang lingkup penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas instrumen serta teknik analisis data. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama oleh Anas Thohir Syamsuddin, Wirawan Fadli 2021. Judul penelitian pengaruh komunikasi pemasaran, kepercayaan, dan penanganan keluhan terhadap loyalitas nasabah tabungan di PT BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Variabel bebas yang sama dengan penelitian saat ini adalah penanganan keluhan nasabah. Variabel terikat loyalitas nasabah, metode pengumpulan data melalui kuesioner, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif penanganan keluhan nasabah terhadap loyalitas nasabah tabungan di PT BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Penelitian kedua dilakukan oleh Taufik Rahman 2022. Judul penelitian, Influence of Service Quality on Clients Satisfaction and its Effect on Their Loyalty at PT Bank Aceh. Variabel bebas yang sama dengan penelitian saat ini adalah kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, serta variabel terikatnya adalah loyalitas nasabah. Metode pengumpulan data dan analisis menggunakan kuesioner dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, bukti fisik keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas klien. Secara parsial, tangible berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas klien, reliability berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas klien, responsiveness berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas klien, assurance tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas klien, dan empati berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas klien. Kepuasan klien berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas klien pada PT Bank Aceh Cabang Medan. Yang ketiga dilakukan oleh Apriliantoni 2022 dengan judul Service Quality Dynamic and Bank Customer Loyalty, Study of PT Bank Sentral Asia Tbk Bintaro. Variabel bebas yang sama dengan penelitian saat ini adalah kualitas layanan dan citra perusahaan, sedangkan variabel terikatnya loyalitas nasabah. Metode pengumpulan data dan analisis dilakukan dengan SEM dan metode convenience sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mencapai loyalitas nasabah. Penelitian keempat dilakukan oleh Alvan Fatoni, Saifuddin, dan Nabilah 2022. Judul penelitian ini adalah Dampak Kualitas Pelayanan,
citra perusahaan, dan kepuasan nasabah kepada loyalitas konsumen di BMT UGT Sidogiri, cabang Semampir Probolinggo. Variabel bebas yang sama dengan penelitian saat ini adalah kualitas pelayanan, citra perusahaan, dan kepuasan nasabah. Sedangkan variabel terikatnya adalah loyalitas. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas atau nilai pelayanan serta nilai pelanggan berdampak positif juga signifikan terhadap suatu loyalitas pelanggan pada BMT UGT Sidogiri cabang Semampir Probolinggo secara parsial. Penelitian yang kelima dilakukan oleh Putri Herlani Susanto dan Iwan Kurniawan Subagja tahun 2019. Judul penelitian, pengaruh kualitas layanan, kepuasan nasabah, dan citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah PT Bank Sentral Asia Tbk cabang Pondok Gede Plaza. Variabel bebas yang sama dengan penelitian saat ini adalah kualitas layanan, kepuasan nasabah, dan citra perusahaan. Sedangkan variabel terikatnya adalah loyalitas nasabah. Metode pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan teknik sampling insidental. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan memiliki hubungan yang signifikan. Variabel kepuasan pelanggan ditemukan berpengaruh positif tetapi signifikan, dan variabel citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian ketujuh dilakukan oleh Safira Zulfa Eka Putri, Agus Widarko, dan Siti Asiyah 2021. Judul, pengaruh citra perusahaan, penanganan keluhan, kualitas pelayanan, kepercayaan terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Studi kasus pada pelanggan Safira, catering, dan servis. Variabel bebas yang sama dengan penelitian saat ini adalah citra perusahaan, penanganan keluhan, kualitas pelayanan. Sedangkan variabel terikat adalah loyalitas nasabah. Metode pengumpulan data dan analisis menggunakan wawancara dan angket dan analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan bahwa citra perusahaan, penanganan keluhan, kualitas layanan, dan kepercayaan memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Citra perusahaan, penanganan keluhan, kualitas layanan, dan kepercayaan akan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi loyalitas melalui kepuasan pelanggan. Penelitian ke-8 dilakukan oleh Fadela Bara dan Cahyani Prawitowati 2020. Judul penelitian, pengaruh kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan keterikatan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Grab di Surabaya. Variabel bebas yang sama dengan penelitian saat ini adalah kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Sedangkan variabel terikatnya adalah loyalitas nasabah. Metode pengumpulan data dan analisis dilakukan dengan SEM dan survei. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Grab. Sedangkan kualitas layanan berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dan kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah landasan teori. Pada subbab ini terdapat beberapa teori yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Yang pertama, kualitas layanan. Kualitas pelayanan adalah bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat pelayanan yang diharapkan. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Indikator dalam mengukur kualitas layanan adalah yang pertama, keandalan atau reliability, kedua, daya tanggap atau responsiveness, ketiga, jaminan atau assurance, empat, empati, dan yang kelima, bukti fisik atau tangible. Kedua, kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah adalah perbandingan antara harapan atau ekspektasi sebelum pembelian dan persepsi atau evaluasi terhadap kinerja setelah pembelian produk atau penggunaan layanan. Pelanggan yang puas berbagi positif pengalaman mereka dengan orang lain dan menjadi sumber iklan mulut ke mulut. Dalam kepuasan nasabah dapat digunakan indikator sebagai berikut. Yang pertama,
kesesuaian layanan dengan harapan. 2. Kepuasan atas layanan. 3. Kemampuan dalam memenuhi harapan. 4. Kepuasan atas produk. Yang berikut, loyalitas nasabah. Loyalitas nasabah didefinisikan sebagai respon dari nasabah terkait dengan kualitas dan kontinuitas interaksi dengan perusahaan dan tercermin dari adanya transaksi atau pembelian berkelanjutan dari penyedia jasa yang sama. Loyalitas dapat diukur dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembelian ulang yang konsisten. 2. Merekomendasikan produk perusahaan pada orang lain. Dan yang ketiga, konsumen tidak mudah beralih kepada produk persaing. Selanjutnya, promosi. Promosi dapat dikatakan sebagai alat komunikasi pemasaran yang berfungsi untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, ataupun mengingatkan pasar tentang produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan agar bersedia menerima dan membeli. Indikator dalam promosi adalah yang pertama, pesan promosi, yang kedua, media promosi, yang ketiga, waktu promosi, dan yang keempat, frekuensi promosi. Citra perusahaan. Citra perusahaan merupakan kesan keseluruhan yang diciptakan dalam anggapan masyarakat tentang suatu institusi yang sifatnya menyeluruh. Dengan begitu, bukan anggapan terhadap produk serta pelayanan saja. Citra perusahaan dapat diukur dengan indikator yang pertama, personality, kedua, value, ketiga, communication, dan yang keempat, likability. Yang terakhir, penanganan keluhan nasabah. Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu menyediakan kesempatan akses yang mudah dan nyaman bagi para pelanggannya guna menyampaikan saran, kritik, dan keluhan mereka. Indikator penanganan keluhan nasabah adalah yang pertama, empati karyawan, kedua, kecepatan penanganan keluhan, dan yang ketiga, kemudahan penanganan. Hubungan antar variabel. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah. Pelanggan yang telah mengalami dan merasakan beberapa tingkat kualitas layanan akan menetapkan atau memberikan evaluasi apakah pelanggan merasa puas atau tidak. Pelanggan menganggap bahwa perusahaan yang memiliki kualitas layanan yang tinggi akan dapat memenuhi harapan, bahkan melebihi ekspektasinya, dan hal ini menimbulkan tingkat kepuasan yang tinggi pada pelanggan. Yang kedua, pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah. Kualitas layanan berhubungan dengan loyalitas pelanggan. Yang ini berarti jika kualitas layanan semakin baik, maka pelanggan akan semakin loyal pada perusahaan. Yang ketiga, pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah. Jika perusahaan meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan, maka pelanggan loyalitas juga akan meningkat. Sebaliknya, jika perusahaan menurunkan kepuasan terhadap pelanggan, otomatis loyalitas pelanggan juga akan menurun. Jadi, dalam hal ini, kepuasan pelanggan merupakan penyebab dari loyalitas pelanggan, sehingga kepuasan pelanggan sangat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Selanjutnya, pengaruh promosi terhadap loyalitas nasabah. Unsur-unsur bauran promosi atau promotion mix adalah suatu hal yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya kepada pelanggan agar pelanggan tertarik dan memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan. Apabila produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan harapan pelanggan, maka akan menciptakan loyalitas terhadap pelanggan tersebut. Yang berikut pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah. Perusahaan dengan citra yang baik akan meninggalkan kesan positif di benak pelanggan. Semakin baik citra suatu perusahaan, maka semakin tinggi loyalitas pelanggan. Yang terakhir, pengaruh penanganan keluhan terhadap loyalitas nasabah. Perusahaan yang berorientasi pada pelanggan perlu menyediakan kesempatan akses yang mudah dan nyaman bagi para pelanggannya guna menyampaikan saran, kritik, dan keluhan mereka. Apabila penanganan keluhan dilakukan dengan cepat dan tepat oleh perusahaan, maka ada kemungkinan pelanggan akan menjadi puas dan merasa bahwa pelanggan tersebut sungguh-sungguh diperhatikan oleh perusahaan. Hal ini dapat menjadikan pelanggan loyal terhadap perusahaan. Kerangka penelitian. Berdasarkan perumusan masalah dan konsep serta teori acuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, maka kerangka penelitian yang dihasilkan pada gambar berikut ini.
Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Kepuasan nasabah berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Promosi berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah, dan penanganan keluhan berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh positif signifikan kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah Bank NTT Cabang Maumere. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh positif signifikan kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah Bank NTT Cabang Maumere. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh positif signifikan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah Bank NTT Cabang Maumere. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh positif signifikan promosi terhadap loyalitas nasabah Bank NTT Cabang Maumere. Hipotesis kelima, terdapat pengaruh positif signifikan citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah Bank NTT Cabang Maumere. Dan hipotesis keenam, terdapat pengaruh positif signifikan penanganan keluhan terhadap loyalitas nasabah Bank NTT Cabang Maumere. Pandangan penelitian. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian explanatory research, di mana penelitian menggunakan data yang diperoleh dari suatu pengamatan dalam rangka untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Berdasarkan jenis data dan metode penelitian, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden yang memiliki kriteria yang sudah ditentukan. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini merupakan penelitian cross-section karena data yang digunakan diperoleh dari satu periode waktu tertentu. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini terbatas pada Bank NTT Cabang Maumere dengan batasan responden yang telah menjadi nasabah minimal 2 tahun dan aktif bertransaksi di Bank NTT Cabang Maumere minimal 2 kali dalam rentan waktu 1 bulan. Berikut adalah identifikasi variabel penelitian. Variabel independen atau bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, promosi, kedua, kualitas layanan, ketiga, citra perusahaan, dan keempat, penanganan keluhan terhadap nasabah. Sedangkan variabel dependen atau bebas adalah loyalitas nasabah, dan variabel intervening adalah kepuasan nasabah. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yang mana dari sekian pernyataan diberi skor 1, yaitu sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 ragu-ragu, skor 4 setuju, dan skor 5 sangat setuju. Populasi pada penelitian ini adalah pada Bank NTT Cabang Maumere. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dengan kriteria sampel dalam penelitian ini, nasabah Bank NTT Cabang Maumere. Yang kedua, melakukan transaksi minimal 2 kali dalam 1 bulan. Instrumen penelitian dapat dilihat dalam tabel 3.2, kisi-kisi pengembangan. Variabel yang pertama, kualitas layanan, dengan indikator tangible atau bukti langsung, reliability atau keandalan, empati, responsiveness atau daya tanggap, dan assurance atau jaminan. Variabel yang kedua adalah kepuasan, dengan indikator kesesuaian layanan dengan harapan, kepuasan atas layanan, kemampuan dalam memenuhi harapan nasabah. Yang keempat, kepuasan atas produk. Variabel ketiga adalah promosi. Indikatornya melalui pesan, media, waktu, dan frekuensi. Variabel keempat adalah citra perusahaan. Indikatornya personality, value, communication, and likability. Variabel kelima adalah penanganan keluhan. Indikatornya yang pertama, empati karyawan, kedua, kecepatan penanganan keluhan, dan ketiga, kemudahan penanganan. Variabel yang keenam adalah loyalitas nasabah. Indikatornya adalah melakukan pembelian ulang yang konsisten, merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain, dan yang terakhir, konsumen tidak mudah beralih kepada produk pesaing. Yang terakhir, metode penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan analisis statistik menggunakan alat uji partial least square atau PLS. Dan yang terakhir, data dan metode pengumpulan data menggunakan data primer,
yaitu pengumpulan data melalui kuesioner. Sekian presentasi metodologi penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.